Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lutfia Latifa, biasa dipanggil Iva, sebagai Magnus Gen Synaptogenesis tahun 2024-2025. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang fisiologi tidur. Apa itu tidur? Nah, jadi tidur adalah suatu keadaan tak sadar yang dapat dibangunkan dengan pemberian rangsangan sensorik ataupun rangsangan lainnya. Nah, tidur ini harus bisa dibedakan dengan koma, di mana kalau koma itu adalah keadaan tak sadar yang tidak dapat dibangunkan dengan rangsangan apapun. Jadi, kita bisa menandai di tidur itu adalah keadaan tak sadar yang dapat dibangunkan dengan pemberian rangsangan sensorik atau rangsangan lainnya. Kita lanjut ke pusat pengaturan tidur. Nah, jadi pusat pengaturan tidur itu ada di otak, di mana di otak itu ada anyaman neuron-neuron yang saling berhubungan, disebut dengan formatio reticularis. Nah, jadi formatio reticularis ini akan meluas ke arah batang otak dan juga nanti masuk ke arah talamus. Nah, nanti jaringan ini itu akan menerima ataupun menginterpretasikan sinaptik sensorik dari semua sumber. Nah, jadi nantinya dari formatio reticularis ini akan ada serat-serat asenden ke arah korteks cerebrum yang disebut dengan sistem aktivitas retikular atau reticular activating system, disebut dengan RAS. Nah, RAS ini itu akan berfungsi untuk peningkatan kewaspadaan dan juga pengarahan perhatian. Nah, kita lanjut membahas pusat pengaturan tidur. Nah, jadi untuk pusat pengaturan tidur selain dari otak tadi, itu ada juga dengan supresi aktivitas dari pusat kesadaran, di mana pusat kesadaran itu ada istilahnya ascendant arousal system. Mungkin dari gambar ini, kita bisa lihat, nah ini semua ini adalah ascendant arousal system yang terdiri dari excitatory norepinephrine di locus coeruleus, kemudian juga ada serotonin di nucleus raphe, kemudian ada histamin di nucleus tuberomamillari, kemudian ada dopamin di ventral periaqueductal gray matter, ada asetilkolin di dua tempat, yang pertama di laterodorsal tegmentum dan juga di pedunculoponti tegmentum. Nah, yang terakhir itu ada orexin di area perifornikal. Semua ini itu adalah ascendant arousal system. Nah, di dalam tubuh kita ada namanya adenosin. Adenosin ini dia akan mengaktifasi area ventrolateral preoptic area. Nah, jadi ventrolateral preoptic area itu disebut juga dengan VLPO. Nah, di mana VLPO ini itu sebenarnya dia akan aktif di saat kita tidur karena dia mengeluarkan neurotransmitter berupa GABA. Nah, GABA ini akan menghambat ascendant arousal system sehingga pusat kesadaran dihambat dan kita bisa tertidur. Mungkin lanjut ke tipe-tipe tidur. Nah, tipe-tipe tidur itu ada dua. Ada yang NREM atau non-rapid eye movement atau disebut juga dengan SWS atau slow wave sleep atau tidur gelombang lambat. Dan juga ada REM. REM itu disebut dengan rapid eye movement atau PS atau paradoxal sleep. Nah, mereka kedua tipe ini itu sebenarnya mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut kita harus tahu dulu bahwa di otak atau untuk tidur ini ada alat berupa EEG atau elektroencephalografi yang mengukur dari gelombang tidur dan juga aktivitas listrik otak. Nah, jadi pada tidur gelombang lambat itu EEG-nya biasanya akan memperlihatkan gelombang-gelombang yang lambat. Sedangkan pada paradoxal sleep itu akan melihatkan EEG-nya seperti orang yang sadar penuh. Nah, kemudian untuk orang-orang yang tidur di gelombang lambat biasanya tonus ototnya akan cukup, jadi ada sedikit pergerakan. Namun pada orang yang mengalami REM, fase REM itu biasanya akan terjadi inhibisi mendadak dari tonus otot sehingga tidak ada pergerakan. Nah, kemudian untuk orang-orang yang tidur di gelombang lambat biasanya akan terjadi penurunan ringan pada kecepatan jantung, pernafasan dan tekanan darah. Nah,
Beda dengan yang di REM, kalau di REM itu biasanya kecepatan jantung, pernafasan, dan juga tekanan darahnya itu akan irregular. Nah, kemudian untuk fase NREM itu biasanya disebut dengan tidur tanpa mimpi. Nah, di sini sebenarnya kita itu tetap mengalami mimpi, malah kadang bisa mimpi buruk. Tapi mimpinya ini tidak terkonsolidasi ke memori sehingga ketika kita bangun kita tidak ingat mimpi apa yang sebelumnya kita alami. Nah, kemudian untuk NREM itu biasanya lebih mudah dibangunkan, sedangkan fase REM itu lebih sulit dibangunkan tetapi akan cenderung bangun sendiri. Nah, untuk fase NREM itu biasanya memiliki 4 stadium, sedangkan REM hanya satu stadium dengan gerakan matanya itu biasanya cepat. Dan juga perlu diingat untuk fase NREM itu biasanya mengambil 80% dari fase tidur kita, sedangkan REM itu hanya 20% dari fase tidur kita. Lanjut, membahas per tahapan dari NREM. Tadi NREM ada 4 stadium atau ada 4 tahapan, yang mana untuk tahapan pertama itu adalah transisi antara sadar menjadi tidur. Di mana tahapan ini itu biasanya tanda-tandanya adalah kelopak mata akan membuka dan menutup secara perlahan. Dan juga biasanya pada fase ini seseorang itu akan pandangannya mulai kabur dan juga rileks, dan juga kedua bola matanya akan bergerak dari kiri ke kanan. Nah, perlu diingat juga di NREM tahap 1 ini juga terjadi penurunan dari kecepatan jantung dan pernafasan. Biasanya fase ini terjadi selama 10 menit dengan pada EEG itu akan terlihat adanya penurunan voltasi gelombang-gelombang alfa. Nah, di fase ini biasanya orang-orang akan mudah dibangunkan. Kita lanjut ke NREM tahap 2. Nah, NREM tahap 2 ini biasanya itu tahap tidur ringan, di mana tetap terjadi penurunan dari proses tubuh, biasanya suhu tubuh menurun, dan juga kecepatan jantung dan kecepatan pernafasan itu menurun. Nah, mungkin di sini yang perlu dibedakan itu adalah pada tahap 1 tadi, kedua bola mata itu kan masih bergerak. Tapi di tahap 2 ini, kedua bola mata itu sudah berhenti bergerak. Nah, biasanya tahap 2 ini terjadi selama 10-15 menit. Dengan pada EEG itu akan timbul gelombang beta yang berfrekuensi 14-18 siklus per detiknya. Nah, ini biasanya disebut dengan gelombang tidur. Nah, nanti juga pada EEG akan terlihat gambaran sleep spindle dan juga K-complex. Kita lanjut lagi ke NREM tahap 3. Nah, NREM tahap 3 ini itu biasanya adalah keadaan fisik yang lemah lunglai karena tonus otot itu sudah lenyap secara menyeluruh. Dan juga sudah terjadi penurunan dari kecepatan jantung dan pernafasan karena adanya dominasi dari sistem parasimpatis, sistem saraf parasimpatis. Nah, NREM tahap 3 ini itu biasanya terjadi selama 15-30 menit dengan pada EEG akan terlihat perubahan gelombang beta itu hanya menjadi 1-2 siklus per detiknya. Beda dengan tahap 2. Tahap 2 tadi itu 14-18 siklus per detiknya. Nah, fase ini itu biasanya orang-orangnya sudah mulai sulit dibangunkan. Lanjut ke NREM tahap 4. NREM tahap 4 ini itu adalah keadaan rileks dan jarang bergerak, di mana biasanya untuk penurunan dari denyut jantung dan juga kecepatan pernafasan seseorang itu mencapai 20-30%, di mana pada EEG itu hanya nanti terlihat adanya gelombang delta. Nah, dan fase ini itu biasanya tetap sulit dibangunkan. Nah, ini adalah gambaran EEG tadi. Nah, di mana gambaran EEG ini yang perlu kita highlight itu adalah adanya sleep spindle dan K-complex. Ini sleep spindle, dan yang ini itu adalah K-complex. Sleep spindle ini itu biasanya menginterpretasikan bahwa adanya penurunan dari input sensoris ke otak kita atau adanya penurunan masukan dari dunia luar ke otak. Sedangkan K-complex itu biasanya terjadi secara spontan karena ada rangsangan suara dari luar, dan biasanya pada orang-orang ini ketika kita bangunkan atau mereka sudah bangun, mereka akan bilang bahwa mereka belum tidur sebenarnya. Kita lanjut ke tidur fase REM. Nah,
Tidur fase REM itu lebih sulit dibangunkan dibandingkan dengan tidur NREM, di mana pada orang dewasa normal, REM-nya itu adalah 20-25% dari tidur di malam harinya. Nah, jika terbangun pada fase tidur REM ini, maka biasanya akan terjadi mimpi. Dan tidur REM ini itu penting untuk keseimbangan mental, emosi, dan berperan dalam belajar. Lanjut, nah apa yang terjadi saat kita kehilangan fase tidur tertentu? Nah, jadi dia akan berbeda ketika kita kehilangan fase tidur NREM maupun REM. Saat kita kehilangan fase tidur NREM, yang terjadi itu biasanya gejalanya adalah berupa menarik diri, apatis, dan juga respon menurun. Kemudian ada merasa tidak enak badan, ekspresi wajah layu, malas bicara, dan kantuk yang berlebihan. Sedangkan ketika hilangnya fase REM itu akan menyebabkan kemampuan memberikan keputusan atau pertimbangan itu akan menurun. Kemudian tidak mampu untuk berkonsentrasi dan akan terlihat adanya tanda-tanda keletihan. Tanda-tandanya itu berupa penglihatan yang semakin buram, Nah, kemudian juga ada mual dan juga bisa pusing. Nah, kemudian juga akan terjadi kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan pada orang-orang yang kehilangan fase REM itu biasanya daya ingatnya akan berkurang, menjadi bingung, dan timbul halusinasi. Nah, apa saja yang dapat mempengaruhi tidur? Nah, yang dapat mempengaruhi tidur itu yang pertama adalah penyakit. Pada penyakit tertentu sebenarnya ada orang-orang yang membutuhkan tidur lebih lama dari biasanya. Nah, itu biasanya bersifat untuk pemulihan. Namun, pada saat-saat tertentu juga ada orang-orang yang malah mengalami kesulitan dalam tidur atau terganggu tidurnya. Hal itu disebabkan karena biasanya itu pada penyakit asma ataupun bronkitis. Karena asma ataupun bronkitis kan mengalami gangguan pernafasan. Nah, jadi pada orang-orang ini itu biasanya akan mengalami kesulitan bernafas sehingga tidurnya pun akan terganggu. Nah, yang kedua yang mempengaruhi dari tidur itu adalah lingkungan. Nah, jadi lingkungan yang dapat membuat seseorang tertidur dengan baik itu adalah lingkungan yang nyaman dan juga tenang. Sedangkan lingkungan yang biasanya bising ataupun ramai itu bisa membuat seseorang sulit tidur. Nah, yang kemudian yang dapat mempengaruhi tidur itu adalah motivasi. Jadi, pada orang-orang dengan motivasi tinggi itu biasanya akan lebih cenderung waspada sehingga dia akan menahan rasa kantuknya. Nah, itu dapat mengganggu tidur. Nah, yang keempat yang dapat mempengaruhi tidur itu adalah kelelahan. Di mana kelelahan ini dia akan memperpendek fase pertama dari tidur REM. Nah, yang kemudian kelima itu ada kecemasan. Kecemasan itu biasanya berkaitan dengan saraf simpatis yang dapat mengganggu atau mempengaruhi tidur. Dan yang keenam itu ada obat-obatan. Obat-obatan ini yang dapat mempengaruhi tidur itu ada diuretik dan beta blocker, di mana kedua ini itu dapat menyebabkan insomnia. Nah, ada contoh obat lain, itu contoh obat lainnya adalah narkotika dan juga antidepresan. Kedua obat ini itu dapat menyupresi dari REM. Nah, kita lanjut lagi ke gangguan tidur. Nah, jadi ada beberapa gangguan tidur. Yang pertama itu ada insomnia, di mana insomnia ini adalah gangguan tidur yang ditandai dengan sulitnya atau kejadian berulang sulit tidur ataupun mempertahankan tidur. Di mana insomnia ini terdiri dari 3, ada yang transien, ada yang jangka pendek, dan juga ada yang kronis. Kalau transien ini itu insomnianya hanya sementara. Sedangkan yang jangka pendek insomnianya itu bisa terjadi dalam beberapa minggu. Kemudian untuk yang kronis itu biasanya insomnianya akan lebih dari 4 minggu. Insomnia ini biasanya dipengaruhi oleh faktor fisik, bisa juga dengan faktor lingkungan ataupun faktor psikologis. Kemudian ada hipersomnia. Hipersomnia itu adalah durasi tidur di malam hari yang
lebih dari 9 jam. Nah, biasanya itu dipengaruhi karena depresi ataupun adanya kerusakan sistem saraf tepi. Kemudian ada parasomnia. Parasomnia ini itu adalah sekumpulan penyakit yang dapat mengganggu tidur. Contohnya itu adalah tidur sambil berjalan. Nah, kemudian yang keempat itu ada narkolepsi. Narkolepsi ini adalah kantuk yang tak tertahankan yang muncul secara tiba-tiba di siang hari. Sering juga disebut dengan sleep attack atau serangan kantuk. Nah, kemudian ada apnu. Apnu ini itu disebabkan karena adanya ketidakmampuan untuk tidur dan bernafas di waktu yang bersamaan. Oke. Nah, itu untuk gangguan tidur. Kita lanjut jadi membahas tentang irama sirkadian. Nah, jadi fisiologi tidur kita itu berhubungan dengan irama sirkadian. Nah, di mana irama sirkadian ini termasuk ke bioritme tubuh. Bioritme tubuh itu ada 4. Yang mana yang pertama itu ada sirkadian. Yang kedua itu ada diurnal. Yang ketiga itu ada ultradian. Dan yang keempat itu ada infradian. Nah, 4 ini adalah bioritme tubuh. Di mana bioritme tubuhnya ini berbeda-beda antara keempatnya. Nah, untuk sirkadian itu dia akan mengatur hampir 24 jam siklus tubuh kita. Nah, untuk diurnal itu akan menyinkronkan antara siang dan malam. Kemudian untuk ultradian itu periodenya lebih singkat daripada sirkadian. Jadi dia kurang dari 24 jam. Biasanya itu yang diatur oleh ultradian ini adalah periode waktu makan. Dan terakhir ada infradian. Infradian ini lebih panjang daripada 24 jam. Dimana biasanya mengatur siklus menstruasi. Nah, jadi yang mengatur untuk tidur kita itu adalah irama sirkadian. Nah, irama sirkadian ini selain mengatur tidur juga mengatur kebiasaan sehari-hari, di mana irama sirkadian ini diatur di otak kita, itu tepatnya di nukleus suprachiasmaticum. Nah, dia berada di atas chiasma opticum. Nah, jadi nukleus suprachiasmaticumnya ini yang berwarna hijau dan chiasma opticumnya di bawahnya. Mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Academic Community Project.